Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TIRM 19A akan melakukan forum diskusi grup. Kelompok kami terdiri dari Aulia, Daniar, Fauzi, Lalan, dan Sareh. Dari 3 pertanyaan yang kami ambil, yaitu pertanyaan pertama, dari teori X dan Y, apa saja kekurangan dan kelebihannya, serta teori mana yang lebih baik menurut kelompok kami. Kelebihan teori X. Yang pertama, teori ini dipandang sangat cocok untuk era industrialisasi awal. Yang kedua, dipandang sangat sederhana dalam menjelaskan perilaku manusia dalam organisasi. Yang ketiga, memudahkan bagi manajer untuk mengatur karyawan yang tidak produktif. Yang keempat, ada karyawan dapat dikaryakan terlepas dari strategi yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen mudah dilakukan dan memberikan hasil yang cepat. Dan yang terakhir, yang keenam, adaptif terhadap budaya dan gagasan yang berlaku. Kekurangan teori X. Yang pertama, ada asumsi tentang sifat manusia yang bersifat negatif, hasil bersifat jangka pendek dan kontraproduktif, manajer cenderung untuk menjadi otoriter atau mengabaikan keterlibatan karyawan. Keluaran yang dihasilkan dapat bertentangan dengan keinginan baik karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari teori Y. Dari teori Y ini, yaitu manajer selalu mempertahankan pandangan yang optimis tentang karyawan. Dan karyawan akan berusaha sekuat tenaga secara sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi kerja dan karyawan dilibatkan dalam fungsi organisasi. Iklim hubungan industrialnya pun yang bersifat kooperatif, dan yang terakhir yaitu teori Y dipandang dapat mengarah pada pendekatan demokratis dan humanistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori Y. Yang pertama, tidak semua karyawan memiliki kompetensi dalam menangani pekerjaannya dan karenanya memerlukan bantuan dari orang lain atau pihak lain. Yang kedua, beberapa organisasi tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan manajer seperti yang disebutkan dalam teori Y. Yang ketiga, teori Y dipandang cocok untuk karyawan dengan tingkat kompetensi dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, karyawan dapat menyalahgunakan kebebasan yang ada. Dan yang kelima, manajer dapat kehilangan fokus dalam bekerja. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan tidak terjadi setiap waktu. Dari kekurangan dan kelebihan teori X dan Y, kami memilih teori Y sebagai teori yang relevan, karena kita dapat mengatakan bahwa teori X menyajikan pandangan pesimis tentang sifat dan perilaku karyawan, sedangkan teori Y menyajikan pandangan optimis tentang sifat dan perilaku karyawan di tempat kerja. Pertanyaan kedua, dari 4 dasar perilaku individu, mana yang paling utama dan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi? Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama ada karakteristik biologis. Apa yang dimaksud karakteristik biologis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Yang kedua ada kemampuan setiap manusia. Kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lalu ada kemampuan dari individu tersusun dalam dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Lalu ada kinerja meningkatkan apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu pembelajaran. Pembelajaran bisa kita lakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Dari 4 dasar yang telah dijelaskan, menurut kami, dasar yang paling mempengaruhi adalah kepribadian, karena kepribadian merupakan gabungan dari semua cara, di mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil, serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Dan pertanyaan ketiga, dalam perilaku individu, di dalamnya ada motivasi, tentu ada juga stres. Tolong jelaskan beberapa penyebab dari stresor tersebut. Stresor dalam kehidupan seseorang dapat berasal dari faktor lingkungan, organisasi, dan dari dalam individu itu sendiri. Yang pertama ada ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan salah satu faktor yang menimbulkan stres. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi, politik dan kekuasaan, serta faktor dampak perkembangan teknologi.
Yang kedua ada faktor organisasional, menjadi penyebab munculnya stres yang sangatlah beragam, yaitu faktor tuntutan tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dalam siklus organisasi. Dan yang ketiga, faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, ada tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia, dan tipologi perilaku manusia. Sekian forum diskusi grup dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.